Hai, assalamualaikum sobat edukasi sejarah. Kali ini kita berada di salah satu camp tahanan perang perempuan ya. Ini kita dapat kunjungan dari teman kita penggiat sejarah, Bang Hermansyah. Ini kita mungkin sedikit bertanya tentang sejarah tahanan perang perempuan ini. Ya, waalaikumsalam, Mas Choris. Nah, Alhamdulillah bisa jumpa di Bangkinang. Macam mana Bang? Kira-kira pengetahuan Abang biar kita bertambah wawasan tentang sejarah tahanan perempuan ini Bang. Oke, terima kasih. Kami dari Pekanbaru Tempo Dulu, komunitas yang pegiat-pegiat sejarah ya, penikmat sejarah di Pekanbaru, belajar sejarah, mendengarkan cerita-cerita dari tokoh-tokoh senior. Ternyata di Bangkinang ini ada namanya camp Romusa. Romusanya adalah tawanan perang yang diambil dari Belanda dan sebagian dari Inggris. Bisa kita lihat di tulisan ini ada nama-nama Belanda dan ada nama-nama dari Inggris. Itu UK, United Kingdom. Itu orang Inggris. Jadi ini halamannya dulu, Choris ya. Halaman depan SD 008 Salo. Ini camp wanita, camp laki-laki di yang kita lihat barusan tadi. Yang Stanum ya? Ya, yang Stanum. Ini camp wanitanya. Disinilah dulu ditempatkan tawanan-tawanan perang wanita yang sebenarnya dari Padang ditaruh di Pekanbaru di Bangkinang ini. Nah, kalau kita lihat sana itu WC-nya. Toilet umum ya. Umumnya. Yang pernah kita posting ada kamar tempat mandi ya, WC umumnya. Ini mandornya nih, camp ini mandornya dari Korea. Ini kita pertama nih ilmu nih. Dari Korea, mereka yang melaporkan nanti ke komandan tentara Jepang. Jadi informasinya dulu dari tokoh-tokoh senior pegiat sejarah kereta api maut ini. Di belakang sana itu eksekusinya. Wah. Jadi kalau tidak taat dibawa ke sini ditembak sama Jepang di depan istri dan anaknya. Wah, sadis ya. Jadi sebelum Covid, Choris, daerah ini sering dulu didatangi oleh cicit-cicitnya keluarga. Ini sambil tapak tilas sejarah mereka di Bangkinang ini, bahwa pernah orang tua mereka, nenek mereka dulu pernah berada di sini menjadi tawanan perang untuk pembangunan jalur kereta api Pekanbaru Muaro sepanjang 220 kilo. Panjang ya. Panjang. Nah, itu memakan korban tidak hanya Romusa dari Pulau Jawa yang dipekerjakan membangun rel itu, juga ada tawanan perang dari Belanda, dari Inggris, dan dari Selandia Baru. Banyak. Jadi ya. kalau kita pergi ke Kuansing itu masih banyak ditemukan XX jalur itu menghubungkan Pekanbaru ke Muaro Sijunjung. Ini menarik nih Bang Hermansyah karena kita bertambah wawasannya. Karena dulu memang berkecamuk perang ya di tepatnya di Indonesia. Dulu Belanda, habis Belanda menguasai Indonesia, masuklah Jepang. Jepang. Tapi kalau kita baca keterangan di sini ya Bang Hermansyah, sangat sedih ya. Kejam Belanda, kejam pula Jepang lagi. Jadi kalau tidak menyerah Jepang kepada sekutu tahun 45 itu, mungkin kita akan melihat jalur kereta api secara utuh. Secara utuh ya. Secara utuh. Dulu itu jalur tersambung cuma tidak jalan, lokomotif itu tidak jalan. Makanya ada beberapa lokomotif itu ada di Lipat Kain, banyak ada di ujung Jalan Sudirman itu kan di situ dibongkar dulu dari Jawa. Didatangkan dari Pulau Jawa untuk jalur Pekanbaru Muaro itu. Kemarin gini Bang, kemarin saya kan sampai nih ke Sawalunto. Ya. Saya mendengar informasi nih. Apakah jalur maut kereta api Romusa ini sampai ke Sawalunto Bang? Kalau Sawah Lunto itu berbeda jalur sebenarnya. Kalau Sawah Lunto itu jalur sudah jadi.
jalur jadi tambang batu bara Batu kan, bara. batu bara. Kalau yang jalur apa nih berbeda. Nah, Oke. jalannya berbeda. Kalau yang sekarang menjadi warisan dunia UNESCO itu berbeda dengan yang dibangun melibatkan rumusa yang sangat banyak. Itu berbeda. Oke. Nah, beda wilayah. Beda wilayah. Kalau itu jalan. Jalan. Proyek itu jalan. Kalau Pekanbaru Muaro Sijunjung itu tidak jalan. Tersambung tapi tidak jalan karena sudah Jepang sudah terlanjur kalah. Iya. Mungkin kalau Jepang tidak menyerah, tentu kita akan melihat jalur kereta api utuh. Ada kereta api jalan di Manfaat ya. sepanjang Pekanbaru Ke menuju Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, Inilah menarik ya teman-teman, karena sejarah itu memang sangat luar biasa ya. iya. Terlepas dari pro dan kontra, Iya, itu nama pasti. nama sejarahnya gitu ya, pasti ada bagus ya. Sejarah itu kan kita tidak hadir di waktu itu. Iya. Jadi banyak pendekatan, banyak tempat belajar. Nah, jadi kita belajar sejarah itu dari banyak versi. Apakah itu betul atau salah? Kita tidak bisa pastikan sejarah itu dari saya benar, dari sana tidak benar, itu tidak bisa. Kenapa? Kita tidak hadir di peristiwa itu. Kita hanya bisa membaca dari dokumen-dokumen lama, dari cerita-cerita orang tua. Nah, itu bisa. Jadi tidak bisa diputuskan yang kata si Anu benar, kata si Anu salah. Tidak. Kita belajar sejarah itu dari siapapun. Oke. Secara simultan, istilah di dunia akademik Juaris ya. Dari mana posisi bisa belajar. Nanti diambil benang merahnya, mana yang lebih cocok atau lebih pas. Oke. Itu saja, seperti itu. Menurut pendapat saya, Juaris. Oke, terima kasih waktu singkatnya Bang Hermansyah. Nanti kita akan cari-cari sejarah yang ada di Bangkinang. Oke, assalamualaikum.